Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Stoknya paling tidak cukup sampai bulan terakhir, akhir bulan ini tidak cukup lagi. Memang kalau itu banyak permintaan. Pengrajinnya yang harus mensiasati apakah dikecilkan, apakah dinaikkan harga. Selamat pagi. Dari Bukit Wolio Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Stok cairan disinfektan di BPBD Kota Bau-Bau mulai menipis seiring permintaan penyemprotan. Harga kedelai di Kota Bau-Bau naik sejak Januari 2022. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 19 Februari 2022. Bersama saya, Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 18 Februari 2022 selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 59.635 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 5.089.637 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 32.904 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 4.447.210 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 216 jiwa sehingga total meninggal menjadi 146.044 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Stok cairan disinfektan di BPBD Kota Bau-Bau mulai menipis seiring permintaan penyemprotan. Stok tersebut diperkirakan tidak akan mencukupi sampai akhir Februari ini. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Stoknya paling tidak cukup sampai bulan terakhir, akhir bulan ini tidak cukup lagi. Memang kalau itu banyak permintaan. Stok cairan disinfektan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mulai menipis seiring meningkatnya permintaan penyemprotan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kepala Pelaksana Kalaks BPBD Bau-Bau Laode Muslimin Hibali mengatakan cairan disinfektan yang dimiliki merupakan stok tahun 2021. Pihaknya memperkirakan stok disinfektan tersebut tidak akan mencukupi hingga akhir Februari ini. Stoknya paling tidak cukup sampai bulan terakhir, akhir bulan ini tidak cukup lagi. Memang kalau itu banyak permintaan, terpaksa kita akan minta nanti penambahan cairannya. Tapi untuk sekarang belum ada penambahan? Belum, karena itu di dana BTT akhirnya. Untuk satu lokasi penyemprotan, kata Muslimin, pihaknya dapat menghabiskan 5 tangki cairan disinfektan atau setara 8 liter. Hal itu karena area penyemprotan rata-rata cukup luas. Muslimin mengakui akhir-akhir ini permintaan penyemprotan cairan disinfektan meningkat, kebanyakan dari kantor-kantor instansi pemerintah, sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Hal ini dipicu merebaknya informasi penyebaran COVID-19 varian Omikron. Kantor pos juga sudah minta, kemudian juga dinas PU sudah minta. Dinas PU kemarin karena ada 2 terkonfirmasi pegawainya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Harga kedelai di Kota Bau-Bau sudah mengalami lonjakan kenaikan harga sejak Januari 2022. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Pengrajinnya yang harus mensiasati apakah dikecilkan, apakah dinaikkan harga. Salah seorang distributor kedelai di Kota Bau-Bau, Haji Suparman, menyebutkan harga kedelai di Kota Bau-Bau terus mengalami lonjakan harga. Suparman menyebutkan saat ini harga jual kedelai di Kota Bau-Bau sudah menyentuh harga Rp570.000 per karung 50 kg. Harga ini, kata Suparman, telah merangkak naik sejak Januari 2022. Pada Desember 2021 lalu, harga kedelai di Kota Bau-Bau masih terpantau stabil dengan kisaran harga Rp450.000 sampai Rp500.000 per 50 kg. Dengan adanya kenaikan harga, Suparman mengaku alami penurunan omset penjualan
karena para pengrajin tahu tempe yang menjadi langganannya mulai mengurangi volume pembelian bahan baku untuk produksi. Karena namanya kebutuhan itu tetap diperlukan. Itu kan pengrajinnya yang harus mensiasati apakah dikecilkan, apakah dinaikkan harga. Itu soalnya juga kayaknya pemerintah juga tidak berdaya karena memang kenaikan ini di samping biaya transport itu naik, juga kelangkaan barang dari produsennya ke sana. Ya, kelangkaan barang karena musimnya ini belum musim panen. Suparman mengatakan kedelai yang dijualnya sebagian besar adalah kedelai impor dari Kanada Amerika Serikat yang dibelinya melalui perusahaan dalam negeri. Menurut mantan pengrajin tahu tempe ini, saat ini yang diharapkan hanyalah kedelai impor karena kedelai lokal hanya mampu mencukupi 30% dari kebutuhan kedelai nasional. Saat ini yang menjadi sentra penanaman kedelai tersisa di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa sudah semakin berkurang termasuk di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau segera memulai vaksinasi anak dosis kedua. Pemberian vaksin dosis kedua ini dijadwalkan hari ini 19 Februari 2022. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah melaporkan. Ya, tahap 2 kita mulai hari Sabtu. Pemerintah Kota Bau-Bau segera memulai vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Pemberian vaksin dosis kedua ini dijadwal pada 19 Februari 2022. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Siti Munawar, mengatakan vaksinasi anak dosis kedua akan terpusat di tempat semula pelaksanaan vaksinasi dosis pertama, yakni di sekolah-sekolah dasar. Ya, tahap 2 kita mulai hari Sabtu. Kita sudah seperti kemarin itu. Jadi di sekolah-sekolah? Iya. Di tempatnya. Yang semula, yang jadwal. Lebih lanjut, Siti Munawar mengatakan target vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Bau-Bau kurang lebih 17.000 anak. Hingga saat ini, pihaknya mencatat vaksinasi dosis 1 telah disuntikan kepada 8.286 anak. Jika dipresentasikan, vaksinasi anak dosis 1 di Bau-Bau hampir mencapai 50% dari target yang diberikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Hari ini Polres Bau-Bau kembali membuka layanan vaksinasi massal di Aula Rupatama Polres Bau-Bau dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi untuk penanganan COVID-19. Kapolres Bau-Bau melalui Kasubag Humas Ibtu Rahmat mengatakan vaksinasi di Polres Bau-Bau melayani untuk suntikan vaksin dosis 1, dosis 2, dan booster. Pelayanan dimulai jam 8.30 pagi sampai jam 12 siang. Dan Ibtu Rahmat mengatakan apapun syarat yang wajib dipenuhi, warga cukup membawa KTP atau kartu keluarga serta menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. UPTD PPA Buton harapkan perempuan dan anak korban kekerasan manfaatkan layanan yang tersedia di PPA. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Kesadaran masyarakat Buton akan pentingnya layanan kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Kabupaten Buton masih terbilang minim. Hal itu diungkapkan Kepala UPTD PPA Buton Nerayani kepada RRI. Ia menjelaskan banyak kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di sekitar wilayah Kabupaten Buton diselesaikan di tingkat desa, bahkan seperti kasus kekerasan seksual, keluarga korban langsung lari ke kepolisian tanpa mempertimbangkan kebutuhan lain si anak seperti pendampingan psikolog. Nerayani menyebutkan pihaknya memiliki banyak layanan bagi korban kekerasan, mulai dari layanan aduan korban, pendampingan kasus hingga akhir putusan pengadilan, hingga pendampingan psikolog bagi anak sebagai korban maupun kasus KDRT bagi perempuan. Kasus di Buton ini sebenarnya banyak, cuman itu tadi masyarakat dan korban tidak mengetahui adanya UPTD, lalu ke pihak kepolisian. Ada banyak kasus tapi tidak terlapor, itu banyak. Rata-rata itu pada akhirnya kalau kasus pelecehan diselesaikan saja di desa.
Ia berharap warga yang mendapat kekerasan mengikuti alur pelaporan sehingga UPTD dapat mengawal kasus hingga tuntas di meja pengadilan. Adapun nomor hotline UPTD PPA Buton yang dapat diakses warga untuk mendapatkan pelayanan secara menyeluruh di nomor 0821 5566 4835. Dalam setahun pihaknya meningkatkan sosialisasi kepada warga agar dapat memanfaatkan layanan UPTD sehingga kasus kekerasan perempuan dan anak dapat terselesaikan dengan tuntas. Sementara itu di tahun 2021 UPTD PPA Buton menangani 11 kasus kekerasan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Stok cairan disinfektan di BPP di Kota Bobo mulai menipis seiring permintaan penyemprotan. Harga kedelai di Kota Bobo naik sejak Januari 2022. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, kami ucapkan selamat pagi.